Ex-Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN, Letjen Purnawirawan Sutioso merasa miris dengan banyaknya pekerja kasar asal China yang bekerja di Indonesia. Ia pun mengingatkan bahaya yang bisa terjadi di kemudian hari. Menurut Sutioso, sebenarnya tidak masalah jika investor dari China datang menanamkan modal sembari membawa tenaga ahli. Namun, jika yang dibawa malah pekerja tanpa skill yang berjumlah ribuan, maka hal itu harus dicurigai. Sutioso merujuk kepada banyaknya pekerja asal China yang membanjiri lokasi pabrik smelter di berbagai lokasi di Indonesia. Kalau dia investor membawa duit, ya monggo saja silakan. Dari antah berantah kita nggak peduli, asal membawa duit. Oh saya harus membawa tenaga ahli, oh silakan. Tenaga ahli itu 2 atau 3 kan, bukan ribuan kayak begitu. Jadi kita harus waspada sekali lagi ya. Karena ini kalau kita diam-diam, saya jamin orang itu nggak akan pernah pulang ke negaranya, nggak akan pernah. Kalau saya jadi presiden Tiongkok, ngurus 1,4 miliar orang itu mau bagaimana? Ngasih makannya, ngasih papannya, ngasih sandangnya, belum sekolahnya, belum rumah sakitnya, nggak akan mampu Pak. Maka yang paling mudah adalah ekspor orang. Dikutip dari republika.co.id, Sutioso mengaku selama perjalanan karirnya sudah mengunjungi lebih 50 negara di dunia. Dari semua negara itu, tidak ada satupun yang bebas dari etnis Tionghoa. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu lantas menyentil wilayah Singapura yang dulunya dihuni mayoritas etnis Melayu. Menurutnya, kini mereka menjadi tersisih, sehingga negeri itu dikuasai keturunan China, baik pemerintah maupun ekonomi. Alhamdulillah saya sudah 50 negara lebih pernah saya kunjungi. Nggak pernah ada negara yang bebas dari etnis Tionghoa ini, nggak akan ada. Semua ada. Yang paling dekat Singapura aja. Perdana Menteri dulu pertama orang Padang, orang Melayu. Sekarang nggak ada lagi orang Melayu. Lihatlah Malaysia sudah hampir, udah beberapa departemen-departemen dipimpin etnis ini. Kok kita nggak sadar-sadar gitu loh kita ya. Bukan apa, saya orang intelijen, Bapak Ibu sekalian. Saya bisa membaca. Pegawai-pegawai itu yang di Kalimantan, yang di Sulawesi, yang sampai Papua, nggak akan pernah kembali dia ke sana. Pasti di sini. Sutioso menyinggung kebijakan pemerintah China yang sempat memberlakukan 1 anak. Sutioso menerangkan jika ada keluarga punya 2 anak, maka pemerintah memperlakukan anak kedua itu seperti yatim piatu. Kebijakan pengetatan populasi di China membuat pekerja negeri tirai bambu di Indonesia bisa menghasilkan keturunan secara bebas. Di Tiongkok punya anak 2 Pak, yang anak kedua ini kayak yatim piatu diperlakukannya oleh pemerintah. Nah di sini dia bikin anak sebanyak-banyaknya. Departemen. Apa karena ada yang KB? Nggak ada. Apalagi nanti berkolaborasi dengan memang pengusaha-pengusaha yang kayak di sini. Artinya jangan sampai ini terus kita nggak sadar-sadar, akhirnya mereka yang mayoritas bukan kita suatu saat nanti. Menurut Sutioso, ia saat ini sudah tua. Meski begitu, ia tidak bisa diam dan tutup saja melihat kondisi negeri ini. Sutioso ingin mewakafkan diri untuk Indonesia agar jangan sampai gara-gara pandemi utang Indonesia menjadi jumbo hingga membuat situasi 2024 bisa seperti 1998. Saya sudah tua ya, tapi saya tidak bisa mengerti dan saya diam saja tutup mata, tidak bisa saya seperti itu. Itu akan dosa bagi saya. Saya terus bahkan saya ingin wakafkan sisa umur saya itu ngabdi negeri ini. Saya ingin negeri ini menjadi negeri yang namanya jangan sampai negara yang dikasih resources, sumber daya alam yang terkaya, yang terbanyak di dunia, kita terus saja kayak begini. Ya. Dan akibat pandemi, akibat utang kita yang jumbo, ya, itu siap-siap pada 2024 itu mungkin situasinya akan seperti tahun 98. Artinya kalau itu terjadi, ya tentu seorang intelijen mesti mengantisipasinya yang terburuk bukan yang terbaik. Yang terbaik kita udah rokokan aja nggak masalah. Yang terburuk kita kalau terjadi udah kita pikir sekarang. Kita Muslim tidak boleh diam. Kita harus menjadi
penjuru, kita ada paling depan untuk mengamankan NKRI ini sesuai dengan cita-cita para leluhur kita.